Selama 2 minggu, netizen Indonesia melakukan teror hingga menghujat akun media sosial milik tentara Israel. Hujatan itu membuat tentara Israel frustasi hingga menutup akun dan mengganti nomor WhatsApp. Kini seorang tentara Israel mulai minta maaf ke netizen Indonesia. Permintaan maaf itu diunggah oleh seorang pengguna akun X yakni Erlangga Resinov. Dalam cuitannya, ia mengunggah tangkapan layar yang merupakan akun TikTok seorang tentara Israel. Terlihat akun bernama say_gold dan itu meminta maaf kepada netizen Indonesia terkait apa yang telah dilakukannya. Adapun kalimat permintaan maaf itu disampaikan menggunakan bahasa Inggris. Tentara Israel itu meminta agar netizen Indonesia berhenti menghujatnya di media sosial. Pasalnya ia mengaku sang istri pun turut dirugikan buntut hujatan netizen Indonesia. Lantas tentara Israel mengaku bersalah pernah mengucapkan kata-kata kasar di akun media sosialnya. Sebagai penutup, say_gold dan meminta maaf atas perbuatan dan ucapannya. Hal senada juga disampaikan oleh tentara Israel lain. Akun dengan profil bendera Israel itu meminta netizen Indonesia untuk berhenti meneror. Pasalnya ia telah menerima 7.000 kali telepon hingga 15.000 notifikasi dari media sosial. Adapun teror itu bernada kebencian, 95%-nya dari Indonesia. Bahkan sang pemilik akun mengancam melaporkan ke Kementerian Pertahanan dan para petinggi Israel jika netizen Indonesia terus menghujat dan menerornya. Massa pro-Palestina di California melakukan aksi unjuk rasa mendesak agar pertempuran di Gaza dihentikan. Namun di tengah demo tersebut, seorang wanita meludahi para pengunjuk rasa hingga menuai sorotan publik. Dikutip dari The Mercury News, peristiwa itu terjadi di Westfield Village Fair Mall yang berada di California. Unjuk rasa itu dilakukan pada 24 November silam sebelum kesepakatan gencatan senjata. Ratusan pendukung Palestina melakukan demo tersebut bertepatan dengan Black Friday. Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 14 waktu setempat itu terlihat mengibarkan bendera Palestina. Mereka berbaris melalui mall sembari berteriak bebaskan Palestina, mendesak agar pertempuran di Gaza dihentikan. Pasalnya mereka mengaku dunia bisnis terdampak karena perang berkelanjutan antara Israel dengan militan Palestina. Namun dalam video yang beredar, seorang wanita nekat melakukan aksi tak terpuji. Lihat wanita yang memakai baju abu-abu itu berada di lantai 2 mall. Ia pun meludahi para pengunjuk rasa yang berada di lantai bawahnya. Di video selanjutnya terlihat wanita itu langsung ditegur oleh sejumlah orang lantaran melakukan pelecehan rasial. Oh, what you say, bitch? Fucking black people? Fuck you! Terungkap Rusia dan Hamas memiliki perjanjian di tengah gencatan senjata di Gaza. Lantas apa kesepakatan yang dilakukan oleh Rusia dan Hamas? Dikutip dari Palestine Chronicle, perjanjian Hamas-Rusia disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Moskow yakni Maria Zakharova. Adapun kesepakatan itu terkait pembebasan seorang sandera yang berpaspor Rusia. Selesai kesepakatan itu diputuskan, maka seorang pria dengan paspor Rusia dibebaskan pada Sabtu 25 November. Namun Zakharova mengatakan pembebasan tersebut dimungkinkan berkat perjanjian langsung antara perwakilan Rusia dan Hamas. Pihaknya menegaskan kesepakatan dengan Hamas membuahkan hasil. Nantinya diplomat Rusia akan mengunjungi tawanan tersebut sesegera mungkin. Hamas telah membebaskan seorang warga negara Rusia dan memindahkannya ke Komite Palang Merah Internasional. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pejabat senior Hamas yakni Ismail Haniyeh. Sementara sebelumnya utusan Presiden Rusia mengatakan bahwa Hamas berjanji untuk menjawab permintaan Rusia. Adapun permintaan itu disampaikan pada Oktober lalu mengenai pembebasan 8 warga negara Rusia yang sudah disandra.
Gencatan senjata di Gaza memasuki hari terakhir pada Senin 27 November 2023. Namun selesai gencatan senjata selesai, masa-masa kelam disebut menunggu Israel. Dikutip dari Al-Mayadinat, hal tersebut disampaikan oleh David Ignatius di The Washington Post yang mengatakan tentara Israel mengalami dilema kontroversial seusai gencatan senjata. Pasalnya, mereka harus mempertimbangkan terkait apa yang dilakukan, termasuk membasmi Hamas. Di satu sisi, Israel harus menghadapi tekanan internasional yang semakin besar. Zionis didesak mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Sementara seorang pejabat Israel mengatakan pembebasan tawanan adalah hal yang pahit manis. Terlebih yang menjelaskan dalam waktu dekat akan ada konflik berintensitas tinggi. Pejabat Israel disebut tidak akan mundur dari niat IDF menghancurkan Hamas, meski membasmi Hamas sama artinya dengan menghancurkan Gaza dan juga membunuh ribuan warga Palestina lainnya. Serangan Hamas selama 52 hari membuat 1.600 tentara Israel cacat secara fisik. Angka tersebut termasuk seorang komandan perang pasukan pertahanan Israel atau IDF yang juga mengalami kecacatan. Dikutip dari Middle East Observer, komandan itu bernama Brigadir Jenderal Kivir Levy. Adapun ia merupakan komandan armor di Wahdo Givgati. Jenderal Levy tak lagi bisa berperang langsung menyerang Hamas di Gaza. Pasalnya tubuh yang tak lagi sempurna membuat Jenderal Levy harus duduk di kursi roda. Dilaporkan tubuh Jenderal Levy meledak selesai masuk perangkap Hamas. Komandan perang ini disebut jatuh ke dalam perangkap jaringan bahan peledak bersama sekelompok tentara Israel yang lainnya. Adapun peristiwa itu terjadi saat Jenderal Levy masuk ke wilayah Jurhaldik. Tak hanya dirinya, namun 1.600 tentara Israel lain juga mengalami cacat fisik. Media Israel melaporkan bahwa Angkatan Darat tentara Zionis mengalami luka-luka seusai perang dengan Hamas. Tak hanya cacat secara fisik, namun serangan Hamas juga terpatri dalam pikiran tentara Israel hingga mengalami gangguan jiwa. Israel sempat memberikan pernyataan bahwa tentaranya sudah menguasai wilayah Gaza. Namun klaim tersebut dibantah oleh Brigadir Al-Qassam melalui sebuah video. Video yang menunjukkan parade militer Hamas membuktikan bahwa Gaza belum dikuasai Israel. Adapun video tersebut diunggah oleh Brigadir Al-Qassam yang melenggang di Jalan Gaza. Mobil militer sayap militan Palestina ini berjalan dengan disambut sorak-sorai dari warga Palestina. Mereka menyambut dan mengerumuni para pejuang Al-Qassam. Bahkan warga Palestina turut mengabadikan momen kebahagiaan mereka melalui ponsel. Sementara di video selanjutnya terlihat Al-Qassam mengantar para sandera ke pekerja palang merah. Lantas mereka perlahan kembali menggunakan mobil berwarna putih. Sementara Palestine Chronicle melaporkan video itu syarat dengan makna. Pasalnya, militer Zionis mengatakan bahwa Israel telah menguasai Gaza. Israel memberi lampu hijau terkait ajakan Hamas untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Namun Israel memiliki syarat agar gencatan senjata di Gaza diperpanjang. Lantas inilah syarat yang diajukan oleh Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, lampu hijau perpanjangan gencatan senjata itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu yang mengatakan Israel akan melanjutkan memperpanjang gencatan senjata asal Hamas melepas 10 sandera per hari. Sementara sebelumnya Hamas sempat melobi pemerintah Israel untuk memperpanjang perjanjian gencatan senjata. Kesepakatan yang semula hanya 4 hari diharapkan bisa diperpanjang agar sandera yang dibebaskan bisa bertambah banyak. Tentu saja niat baik tersebut mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk sang mediator yakni pemerintah Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa negaranya mendukung rencana Hamas dan Israel untuk memperpanjang gencatan senjata. Bahkan dunia menuntut agar Israel mengubah jeda 4 hari menjadi gencatan senjata secara permanen. Kondisi ini bertentangan dengan keinginan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun keinginan IDF yakni membasmi atau memusnahkan Hamas. Meski begitu, Israel belum memberikan jawaban terkait perpanjangan gencatan senjata hingga berita ini dimuat. Miko Palat merupakan seorang penulis sekaligus merupakan cucu salah satu pendiri negara Israel, namun Miko Palat termasuk dalam salah satu orang yang berkhianat lantaran ia membela Palestina.
Dikutip dari Anadolu, kakek Miko Peled yang menjadi pendiri negara Israel adalah Avraham Katznelson. Secara lantang, Miko mengkritik kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa militer Israel tidak dapat mengalahkan perlawanan rakyat Palestina. Miko mengaku pernah bertugas di militer Israel sementara waktu. Kondisi itu terjadi saat ia dipengaruhi sang ayah yang merupakan jenderal militer Israel. Tak main-main, sang ayah merupakan jenderal dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun ia mengaku menyesali keterlibatannya dalam militer Zionis. Dalam pernyataannya, Miko mengatakan bahwa Israel harus mengizinkan Palestina memiliki negara kecil mereka di sebagian kecil wilayah Palestina. Amerika Serikat dituduh mengirim tentara bayarannya untuk membantu Israel menggempur Gaza. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang memperlihatkan tentara bayaran Amerika Serikat berada di salah satu wilayah Gaza. Adapun video dan foto telah beredar di media sosial. Terlihat tentara bayaran Amerika Serikat menunjukkan diri mereka berada di Palestina sambil membawa senjata dan perlengkapan tempur. Dikutip dari media Qatar yakni Doha News, tentara bayaran Amerika Serikat itu bernama Forward Observation Group atau FOG. Media tersebut turut mengunggah foto anggota tentara FOG yang berpose dengan menunjukkan jari tengah mereka. Dilaporkan tentara bayaran Amerika Serikat membantu Israel berperang di wilayah dari Palestina yang diduduki. Tak hanya itu, tentara FOG dilaporkan juga berperang di wilayah Gaza lainnya. Bahkan media Al Jazeera turut melakukan investigasi terkait kabar tersebut. Media itu pun mendukung klaim bahwa tentara bayaran Amerika Serikat berada di lapangan medan perang. Sementara hingga saat ini, baik Amerika Serikat maupun Israel belum memberikan keterangan terkait tuduhan FOG berada di Gaza. Hamas bersama warga Palestina mengeksekusi dua mata-mata Israel di tepi barat. Rupanya dua mata-mata itu merupakan warga Palestina yang membelot dan memberikan informasi kepada intelijen IDF. Sebelum dieksekusi, dua mata-mata itu diarak dari pagi hingga malam yang kemudian digantung di tower. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. India Today melaporkan dua pria itu diarak dan dihajar hingga tewas di Camp Tulkam sejak Sabtu 25 November pagi. Terlampau marahnya massa melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Massa menendang dan menyeret dua mayat mata-mata itu hingga akhirnya digantung di tiang listrik. Adapun dua mata-mata itu bernama Hamza Mubarak usia 31 tahun dan Azam Suwabra usia 29 tahun. Mereka adalah warga Palestina yang membantu pasukan keamanan Israel di kamp pengungsi Tulkam pada tanggal 6 November. Akibat informasi dari dua mata-mata itu, 3 militan Palestina tewas seusai Israel menyerang kamp pengungsi Tulkam. Sementara hingga saat ini baik Hamas maupun Israel belum membuat pernyataan resmi mengenai eksekusi dua mata-mata itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.